Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Baik, pada hari ini kita akan bahas materi mengenai pernyataan SILEK. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang pernyataan SILEK atau operasi selection. Ya, selection, projection, set difference, join, ya banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bahasa query. Nah, kalau minggu kemarin sebelumnya kita bahas bahasa query yang prosedural. Ya. Nah, minggu ini kita akan bahas query non prosedural. Ya. Nah, kita akan membahas tentang pernyataan select. Kalau di prosedural itu pernyataan selection. Nah, di saat kita menggunakan operasi selection atau select, itu berarti kan kita akan menampilkan baris-baris mana saja datanya. Ya, nah keseluruhan field yang akan tampil. Tapi kalau projection, project, ya operasi project berarti kita akan menampilkan beberapa kolom yang kita project. Nanti akan ada juga penggabungan antara selection dan projection, sesuaikan dengan operator atau informasi yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya di sini ada kemampuan pernyataan SQL select, ya, ada projection, ada selection. Ini kita ambil dari bahasa query prosedural, ya. Projection dan selection di tabel ini. Kita lihat di sini yang warnanya ungu untuk projection berarti di sini kita itu memproject tabel ini ya kolom-kolom tertentu. Ya, untuk projection. Kalau selection untuk tabel ini kita akan menselect atau memilih baris-baris tertentu. Itu perbedaan projection dan selection. Tapi kalau untuk bahasa query prosedural, non prosedural, di sini kita akan gunakan pernyataan select. Kemudian ada join juga di sini. Table 1, table 2. Kita akan join. Ya, di sini akan join kolomnya. Kolom dari tabel 1, kemudian ada juga dari tabel 2. Nah, oke, selanjutnya. Di sini ada contoh, database contoh ya, Wolf ya. Nah, ini ada tiga relasi di sini. Ya, 3 relasi. Yang pertama di sini adalah untuk tabel atau relasi city. Ya, kemudian di sini juga sudah ada field-nya. Sini ya, dilihat. Kemudian sudah disebutkan juga primary key-nya di sini. Kemudian ada relasi country dan ada relasi country language. Nah, ini contoh ya, contoh database. Oke, kita masuk ke pernyataan SQL dasar. Nah, ini yang akan kita pakai nih untuk bahasa query non prosedural. Ya, kalau untuk bahasa query prosedural, teman-teman sudah paham ya dasar-dasar dari query. Kita menggunakan operasi apa, operatornya apa, ya. Oke. Nah, di sini untuk perintah select dasar, ya, ini ya. Select bintang, distinct, kolom, expression, di sini ada alias from table. Ya, nah ini untuk perintah select dasarnya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke ketika kita akan menselect semua kolom, ya akan menampilkan semua kolom.
dalam satu relasi atau tabel. Ya, kita ingin tampilkan semuanya. Contoh misalnya, select bintang from country. Berarti di sini kita ingin menampilkan semua kolom dari tabel country, ya, atau dari relasi country. Jadi semuanya akan tampil. Gitu juga dengan select bintang from city, select bintang from country language. Ya, jadi semua field-nya, semua kolomnya akan muncul ketika kita gunakan query seperti ini. Kemudian untuk select kolom tertentu. Ya, ingat lagi di materi sebelumnya untuk query prosedural, ketika kita ingin men-select kolom-kolom tertentu, berarti kita menggunakan operasi projection. Kalau di dalam bahasa query prosedural. Kalau query non prosedural, berarti kita di sini menggunakan pernyataan select. Ya, kita gunakan select code name head of state dari from country, dari tabel country. Berarti yang akan muncul adalah hasilnya tidak semua kolom dari tabel country yang muncul, tapi hanya 3 ini saja yang akan muncul. Ya, yang akan tampil. Ya, relasi barunya itu yang akan tampil adalah ya, code, name, head of state. Ya, kalau misalnya di tabel country ada 7 kolom, tapi di sini kita hanya ingin menampilkan 3 kolom ini saja. Ya, oke, begitu juga dengan tabel city. Di sini, select ID, name, country code from city. Di mana kita akan menampilkan ID, name, country code dari tabel mana? Tabel city. Tidak semua kolom dari tabel city akan muncul, tapi yang kita select saja. Oke. Kemudian ada ekspresi aritmatikanya di sini. Ya, ada operatornya, ada operator penambahan, kurang, kali, bagi, ya, div, mod di sini. Nah, kita bisa gunakan select misalnya 9 dibagi 3 ditambah 2 dikali 2, ditambah 7 dikali 2 misalnya. Ya, ini untuk ekspresi aritmatikanya. Kemudian untuk ekspresi aritmatika dalam tabel, ya, nih kita akan menghitung sudah seberapa tahun negara tersebut merdeka, ya, di mana tahun sekarang dikurangi dengan tahun kemerdekaan. Ini query-nya, select name 2009 misalnya ya, dikurang in the years from country. Nah, ini ya untuk ekspresi aritmatika dalam tabel. Kemudian ada nol dalam ekspresi aritmatika. Sini jika sebuah ekspresi matematika mengandung nol, maka hasil perhitungannya adalah nol. Nih, ya. Nah, nanti ini karena kita tidak menampilkan database-nya, ya kita anggap sajalah nanti teman-teman perhatikan hasil eksekusi tersebut pada negara ini. Ya, karena kan saya tidak menampilkan database dari database Word ini. Ya, kita ambil contoh saja. Nah, oke, kemudian alias kolom. Alias digunakan untuk memberikan nama kolom yang lebih baik. Ya, untuk mempermudah kita mengingat. Nah, contoh nih, misalnya select name as nama negara, indip years, tahun kemerdekaan, 2009 dikurang indip years, lama merdeka, from country. Kita lihat di sini. Boleh menggunakan keyword as. Ya. Nah, untuk nama alias kolom yang mengandung spasi, gunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Tidak bisa digunakan untuk kriteria dalam where. Nanti kita akan ada yang namanya klausa where, ya, untuk pembatasannya. Nah, oke, kemudian baris duplikat.
distinct. Di sini ya, distinct. Distinct ini digunakan untuk menghilangkan baris duplikat. Select tanpa distinct bisa menghasilkan 4079 baris. Misalnya dari tabel atau dari relasi city. Tanpa distinct. Ya, berarti baris duplikatnya muncul. Select country code from city. Kemudian kita akan coba select dengan distinct. Ini menghasilkan hanya 232 baris. Ya, select distinct country code from city. Kemudian untuk baris duplikat juga distinct di sini menggunakan banyak kolom. Select tanpa distinct menghasilkan 984 baris. Nih contohnya. Ya, di sini tidak hanya satu kolom. Kalau tadi yang pertama di sini satu kolom yang diselect. Nah, yang ini banyak kolom. Country code dan is official. Dari from country language, dari relasi atau tabel country language. Ya. Nah, kalau kita menggunakan distinct di sini, dia akan terfilter menghasilkan 390 baris. Select distinct country code is official, ya, kolom country code, kemudian kolom is official from country language. Nah, ini ya akan menghasilkan 390 baris. Kemudian pengurutan. Untuk pengurutan kita akan menggunakan perintah order by. Ya, pengurutan juga ada yang secara menaik, ascending maupun descending. Ini udah nggak asing nih. Ya, ascending, descending. Ya, di Word juga kan sudah ada ya. Ascending, urutkan. Secara menaik, berarti kita akan pilih ascending. Secara menurun, kita akan pilih descending. Nah, ini juga kita bisa terapkan di query. Jika jenis pengurutan tidak disebutkan, maka dianggap pengurutannya menaik atau ascending. Jadi defaultnya adalah ascending. Kalau kita tidak sebutkan, berarti akan diurutkan secara ascending. Kemudian pengurutan dapat dilakukan 1 level, 2 level, atau lebih. Oke, kita lihat contohnya. Pengurutan menaik atau ascending. Sini. Select bintang, berarti semua kolom akan muncul from city dari tabel city. Ya, kalau di dalam bahasa query prosedural, kalian gunakan operasi select. Ya, sebutkan select-nya from, bukan from, tapi kalau di bahasa query prosedural ya, dari tabel mana dalam kurung tabel apa. Kalau ada kondisinya silahkan menambahkan operator apa boleh ya. Nah, kalau di query non prosedural seperti ini, select bintang from city order by name. Ya, berarti di sini akan diurutkan berdasarkan name, nama. Dari tabel mana? City. Tidak disebutkan di sini ascending-nya, berarti cara default-nya dia akan diurutkan berdasarkan ascending atau pengurutan menaik. Kemudian pengurutan menurun, descending. Select bintang from city order by name des. Di sini berarti ingin diurutkan secara menurun. Makanya kita tambahkan di sini des. Order by name des. Ya. Oke. Kemudian pengurutan dapat dilakukan 2 level atau lebih. Setiap level dapat mempunyai jenis pengaturan masing-masing. Pengurutan berdasarkan populasi secara ascending, jika ada populasi yang sama, maka akan diurutkan lagi berdasarkan ID-nya secara descending. Nih, kita lihat. Select ID, name,
population, from city order by population, ya, population-nya akan diurutkan secara ascending, ID descending. Nah, kemudian untuk pengurutan 2 level secara descending, jangan lupa tambahkan ya des-nya di sini. Select ID name population from city order by, ya, order by population des ID des descending. Ya, ini untuk pengurutan 2 level secara descending. Nah, selanjutnya di sini ada seleksi membatasi baris. Seleksi membatasi baris. Nah, untuk membatasi baris, ya, pembatasan baris yang dihasilkan oleh sebuah query dilakukan dengan menambahkan klausa where. Dalam where umumnya menggunakan operator perbandingan. Ya, ingat lagi untuk bahasa query prosedural kita menggunakan operator perbandingan. Ya, kita tidak menggunakan where, tapi kita menggunakan operator perbandingan kalau di bahasa query prosedural. Nah, where ditulis setelah klausa from selesai. Select from where. Ya. Oke, ini ada operator perbandingan. Silahkan dilihat, dibaca ya, sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil, dan seterusnya. Nah, ini untuk operator perbandingannya. Nah, kita lihat untuk contoh pembatasan baris. Select code name continent from country. Kita di sini akan menampilkan kolom code name continent. Dari tabel apa? Tabel country atau relasi country. Di mana kita akan membatasi di sini. Ya, ada kondisinya bahwa where continent itu yang dari Asia. Berarti yang akan muncul code name kontinennya yang Asia. Di luar Asia tidak akan muncul, tidak akan tampil. Ya, kemudian contoh berikutnya, select name population from city. Dari tabel city yang akan muncul itu adalah kolom name dan population. Ada kondisinya where di mana population-nya yang muncul, yang tampil itu yang lebih dari 5 juta. Tidak semua population yang akan muncul dari tabel city. Yang akan ditampilkan itu adalah population-nya yang lebih dari 5 juta. Ya, sebelumnya kita sudah juga pelajari di dalam bahasa query prosedural. Ya. Nah, implementasinya saja yang berbeda menggunakan bahasa query non prosedural. Oke, select code name continent from country. Where continent ini operasinya, di sini operatornya apa nih? Tidak sama dengan. Berarti yang bukan Asia yang akan muncul dari tabel country. Kolom yang tampil itu adalah code, name, dan continent. Nah, ini untuk contoh pembatasan baris. Ya, ada kondisinya. Tidak semua yang ditampilkan, tapi sesuai dengan pembatasan barisnya. Kemudian di sini ada seleksi dengan operator in. Seleksi negara Asia atau Eropa. Kita menggunakan operator in. Select code, name, continent from country where continent in. Dalam kurung Asia, Europe. Ya, berarti dia menggunakan operator in. Negara Asia atau Eropa. Kalau negara bukan Asia atau Eropa, kita akan select code name continent from country where continent not in Asia, Europe. Not in. Bukan Asia atau Eropa. Ini untuk seleksi dengan operator in.
Ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan gunakan seleksi dengan operator between. Between digunakan untuk seleksi berdasarkan range nilai tertentu. Between antara 5 juta dan 6 juta. Select ID name from city. Berarti di sini bukan select bintang ya, tapi akan ada kolom-kolom tertentu yang akan ditampilkan. Dari tabel city, kondisinya where dibatasi ya, population between 5 juta and 6 juta. Ya, kita akan menseleksi berdasarkan range nilai tertentu. Kemudian select ID name from city where ID, di sini ID-nya ya, ID between 100 and 200. Ini untuk seleksi operator between. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunakan seleksi dengan operator like. Ya, digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan wildcard. Pencarian dapat berupa string atau bilangan. Karakter wildcard-nya dapat digunakan adalah menggunakan persen, ya, itu mewakili 0 atau banyak karakter, atau underscore mewakili sebuah karakter. Nah, ini contohnya. Ya, select ID name from city where name like ban. Di sini, ya. Nah, menggunakan persen. Ya. Nah, nanti yang namanya ada bannya akan muncul. Ya, select ID name from city where ID like underscore 4. Ya, ini untuk operator like. Kemudian seleksi berdasarkan kolom nul. Perbandingan terhadap nilai nul hanya bisa dilakukan dengan operator is. Ya, ini contohnya select code name in deep years from country where in deep years is null. Kemudian seleksi dengan operator logika. Nih operatornya. Ya. And, or, not, XOR. Ya, ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya harusnya ya. Nah, mereturn true jika kedua operan bernilai true, ya. True jika salah satu atau keduanya bernilai true, ya. And, or, not, ya. XOR. Nah. Oke, ini untuk seleksi dengan operator logika. Contohnya ya, select name population continent. Ya, kita akan menselect name population continent kolom ini dari tabel country from country where population-nya dibatasi di sini lebih besar sama dengan 500 and kontinennya itu dari North America. Nah, yang kedua, select name population continent from country where population lebih besar atau sama dengan 500 or continent North America. Ya, harus tahu kalau kita gunakan N apakah akan muncul kedua-duanya. Kita gunakan or, apakah akan muncul atau tampil kedua-duanya? Lihat nanti di operator logikanya. Ya. Nah, select name population continent from country where continent di sini ya. Nih, bukan North America. Ya, nih, select name population continent from country where kontinennya adalah bukan North America. Nah, selanjutnya di sini ada seleksi dengan limit. Limit digunakan untuk membatasi banyaknya baris yang ingin dihasilkan dari sebuah query. Ada dua cara menggunakan limit. Limit banyak baris, kemudian limit no record awal banyak baris.
Nah, limit banyak baris, limit ini digunakan untuk mengambil baris-baris data dari data pertama sebanyak-banyak baris, ya. Kemudian kalau limit no record awal atau banyak baris, limit ini digunakan untuk mengambil baris-baris data dari posisi no record awal sebanyak-banyak baris. Ya, no record awal dimulai dengan 0 yang menuju ke data pertama. Nah, ini contohnya. Kita akan menampilkan 10 negara dengan penduduk terbanyak. Select name, population, continent from country order by population dash limit 10. Ya, datanya 10 di sini. Kemudian kita menggunakan pengurutan descending. Kemudian menampilkan negara posisi 11 sampai dengan 20 berdasarkan banyaknya penduduk. Sini ya, select name, population, continent from country order by, ya, order by population dash limit 10, ya, data 10, ya, data yang akan ditampilkannya di sini. Nah, ini untuk seleksi dengan limit. Ya, ini. Jadi ada beberapa seleksi yang kita pakai ya untuk bahasa query. Yang harus diingat adalah kita gunakan select, kemudian from, where, ya, order by. Nah, nanti itu diimplementasikan dalam bahasa query non prosedural. Ya, sesuaikan kebutuhannya apa. Informasi apa yang akan kita tampilkan. Ya, ini untuk pernyataan select. Ya, jangan dilupakan juga untuk bahasa query proseduralnya. Projection, selection, join. Karena kita akan implementasikan ke dalam bahasa query non-prosedural. Oke, baik. Untuk materi pernyataan select, kita cukupkan. Ya. Nah, untuk latihannya, kita akan coba latihannya ya. Untuk kita coba nih untuk bahasa query non-proseduralnya. Baik, terima kasih. Selamat siang.